Pemohon dan termohon sudah hadir, maka pemeriksaan permohonan pra peradilan dimulai hari ini, yaitu dimulai dengan dibacakannya permohonan dari pemohon. Dipersilakan kepada pemohon untuk membacakan permohonannya. Terima kasih Yang Mulia. Silakan. Mohon izin Yang Mulia, terkait dari kuasa dari pemohon, kami belum mengetahui apakah nama-nama yang ada dalam surat perintah itu sama dengan nama-nama yang ada dalam surat kuasa. Seperti saudara lihat tadi, saya juga sudah tanyakan kepada yang bersangkutan pada sidang pertama sebelumnya. Ini juga saya sebut sidang pertama hari ini karena dimulai. Saya sudah cek masing-masing kuasa itu. Kalau orangnya dari divisi hukum, saya tanyakan surat perintahnya. Dan sebagian sudah menyerahkan dan sebagian belum. Dan itu semua memperlihatkan ID card yang hadir sudah diperlihatkan kepada saya dan sudah diserahkan. Apa mau melihat surat kuasanya? Ya, mohon izin Yang Mulia, menjelaskan sedikit. Mohon dicatat ini sebagai keberatan kami Yang Mulia, karena sepemahaman kami sengketa ini terkait antara pemohon Budi Gunawan secara individu pribadi dengan lembaga kami, Komisi Pemberantasan Korupsi. Artinya secara hukum, sepengetahuan kami, maka haruslah diberikan kuasa oleh prinsipalnya langsung. Ini bukan sengketa KPK dengan kepolisian, tapi KPK dengan individu, dalam hal ini Budi Gunawan. Terima kasih. Baik, makanya saya tawarkan kepada saudara, saudara mau lihat surat kuasanya, saya bilang. Itulah, makanya saya katakan, kalau lihat ada di sini surat kuasa. Dan yang bersangkutan sudah memberikan kuasa kepada orang-orang yang saya sebutkan tadi. Kemudian kalau saudara keberatan, nanti ada kesempatan karena hakim minta keterangan kepada para pihak, baik pemohon maupun termohon. Jadi ada kesempatan saudara untuk menjawab. Menjawab itu harus diterjemahkan dan diartikan sebagai keterangan tertulis dari termohon. Ada kesempatan, ya. Sekarang kita dengarkan dulu permohonan dari pemohon. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Sebelum memulai membacakan permohonan ini Yang Mulia, kami akan bacakan permohonan ini secara bergiliran, bergantian. Itu yang diizinkan. Kemudian yang kedua, kami juga ingin nanti melihat surat kuasa dari teman-teman Biro Hukum ini, KPK ini, apakah mereka kuasanya itu diberikan oleh seluruh pimpinan KPK atau tidak. Kami juga perlu mengetahui itu, sehingga kita bisa cek nanti kehadiran kita masing-masing itu sesuai dengan ketentuan yang ada atau tidak. Terima kasih Yang Mulia. Diizinkan nanti. Silakan saudara baca dulu. Baik, makasih. Jakarta 26 Januari 2015. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera nomor 133 Jakarta. Hal permohonan pra-peradilan atas penetapan status tersangka Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andus Budi Gunawan, SH MSI. Dengan hormat, bersama ini kami bertindak untuk dan atas nama klien kami, Komisaris Jenderal Polisi DRS Budi Gunawan SH MSI, yang beralamat di Jalan Duren 3 Barat 6 nomor 21 Pancoran, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai pemohon. Selaku kuasa hukumnya, berdasarkan surat perintah Kapolri nomor B/120/1 Romawi /2015 tanggal 19 Januari 2015, surat tugas Kapolri nomor 4/1 Kapolri nomor B/4/1 Romawi /2015 tanggal 16 Januari 2015 dan surat kuasa khusus tanggal 23 Januari 2015
yang dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor Divisi Hukum Polri, Jalan Trunojoyo nomor 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dengan ini pemohon mengajukan permohonan pemeriksaan pra-peradilan. Selanjutnya disebut permohonan pra-peradilan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi _KPK, CQ pimpinan KPK beralamat di Jalan HR Rasuna Said, Kafling C1, Setiabudi, Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut sebagai termohon. Adapun dasar dan alasan diajukannya permohonan pra-peradilan ini adalah sebagai berikut. 1 Rumawi, dasar hukum permohonan pra-peradilan. 1. Perlu dipahami dan diketahui bahwa terlahirnya lembaga pra-peradilan adalah karena terinspirasi oleh prinsip-prinsip yang bersumber dari adanya hak habeas corpus dalam sistem peradilan Anglo-Saxon yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia, khususnya hak kemerdekaan. Habeas Corpus Act memberikan hak pada seseorang melalui surat perintah pengadilan menuntut pejabat yang melaksanakan hukum pidana formil tersebut agar tidak melanggar hukum atau ilegal, atau tegasnya melaksanakan hukum pidana formil tersebut benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini untuk menjamin bahwa perampasan atau pembatasan kemerdekaan terhadap seorang tersangka atau terdakwa itu benar-benar telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan hak asasi manusia. Kedua, bahwa keberadaan lembaga pra-peradilan sebagaimana diatur dalam bab 10 bagian ke-1 KUHAP dan bab 12 bagian ke-1 KUHAP Yunto bab 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, selanjutnya disebut Undang-Undang KPK, secara jelas dan tegas dimaksudkan sebagai sarana kontrol atau pengawasan horizontal untuk menguji keabsahan penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum, inkasu penyidik atau penyidik maupun penuntut umum, penyelidik atau penyidik maupun penuntut umum, sebagai upaya koreksi terhadap penggunaan wewenang apabila dilaksanakan secara sewenang-wenang dengan maksud atau tujuan lain di luar yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap orang termasuk dalam hal ini pemohon. Menurut Luhut Pangaribuan, lembaga pra-peradilan yang terdapat di dalam KUHAP identik dengan lembaga pre-trial yang terdapat di Amerika Serikat yang menerapkan prinsip habeas corpus yang mana pada dasarnya menjelaskan bahwa di dalam masyarakat yang beradab maka pemerintah harus selalu menjamin hak kemerdekaan seseorang. Bahwa lembaga pra-peradilan sebagaimana diatur dalam pasal 77 sampai dengan 83 KUHAP adalah satu lembaga yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik, penuntut umum sudah sesuai dengan undang-undang dan tindakan tersebut telah dilengkapi administrasi penyidikan secara cermat atau tidak, karena pada dasarnya tuntutan pra-peradilan menyangkut sah tidaknya tindakan penyidik atau penuntut umum di dalam melakukan penyidikan atau penuntutan. Bahwa tujuan pra-peradilan seperti tersirat dalam penjelasan pasal 80 KUHAP adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal, sehingga esensi dari pra-peradilan adalah untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang, dilakukan secara proporsional dan bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP atau perundang-undangan lainnya. Yang kelima, bahwa apabila kita melihat pendapat Estanubroto yang menyatakan bahwa keberadaan lembaga pra-peradilan sebenarnya memberikan peringatan, satu, agar penegak hukum harus hati-hati dalam melakukan tindakan hukumnya, dan setiap tindakan hukum harus didasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku, dalam arti ia harus mampu menahan diri serta menjauhkan diri dari tindakan sewenang-wenang. Kedua,
Ganti rugi dan rehabilitasi merupakan upaya untuk melindungi warga negara yang diduga melakukan kejahatan yang ternyata tanpa didukung dengan bukti-bukti yang meyakinkan sebagai akibat dari sikap dan perlakuan penegak hukum yang tidak mengindahkan prinsip hak asasi manusia. Yang ketiga, hakim dalam menentukan ganti kerugian harus memperhitungkan dan mempertimbangkan dengan saksama, baik untuk kepentingan orang yang dirugikan maupun dari sudut kemampuan finansial pemerintah dan dalam memenuhi dan melaksanakan putusan hukum itu. Yang keempat, dengan rehabilitasi berarti orang itu telah dipulihkan haknya sesuai dengan keadaan semula yang diduga telah melakukan kejahatan. Yang kelima, kejujuran yang menjiwai KUHAP harus diimbangi dengan integritas dan dedikasi dari aparat penegak hukum, karena tanpa adanya keseimbangan itu semuanya akan sia-sia belaka. Selain itu, menurut pendapat Indrianto Seno Aji bahwa KUHAP merupakan lembaga pra-peradilan untuk melindungi seseorang dalam pemeriksaan pendahuluan terhadap tindakan-tindakan kepolisian atau kejaksaan termasuk termohon sebagai salah satu institusi yang berhak menyidik, yang melanggar hukum dan merugikan seseorang in casu pemohon, di mana lembaga pra-peradilan itu berfungsi sebagai lembaga pengawas terhadap upaya paksa yang dilaksanakan oleh pejabat penyidik dalam batasan tertentu. Dilanjutkan, Yang Mulia. 6. Bahwa apa yang diuraikan di atas, yaitu lembaga pra-peradilan sebagai upaya pengawasan, penggunaan wewenang guna menjamin perlindungan hak asasi manusia, telah dituangkan secara tegas dalam konsideran menimbang huruf A dan C KUHAP dengan sendirinya menjadi spirit atau ruh atau jiwanya KUHAP yang berbunyi: A. Bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. C. Bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya, dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Juga ditegaskan kembali dalam penjelasan umum KUHAP, tepatnya pada angka 2 paragraf ke-6 yang berbunyi sebagai berikut: pembangunan yang sedemikian itu di bidang hukum acara pidana bertujuan agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya, dan agar dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegak mantapnya hukum, keadilan dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya Republik Indonesia sebagai negara hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 7. Bahwa permohonan yang dapat diajukan dalam pemeriksaan pra-peradilan, selain daripada persoalan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian, penyidikan atau penghentian penuntutan, maupun ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan sesuai pasal 77 KUHAP, juga meliputi tindakan lain sebagaimana ditentukan secara tegas dalam ketentuan pasal 95 menyebutkan bahwa: 1. Tersangka terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. 2. Tuntutan kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya
atau penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus di sidang pra-peradilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77. Dengan kata lain, pasal 95 ayat 1 dan 2 pada pokoknya merupakan tindakan penyidik atau penuntut umum dalam rangka menjalankan wewenangnya yang dilakukan tanpa alasan hukum sehingga melanggar hak azazi atau harkat kemanusiaan atau merugikan seseorang, inkasu adalah pemohon. Oleh karena itu, tindakan lain yang dilakukan oleh termohon menjadi objek permohonan pra-peradilan. 8. Bahwa mendasari substansi pada poin 7 di atas, maka pemohon menjelaskan sebagai berikut. A. Tindakan lain dalam hal ini menyangkut pelaksanaan wewenang penyidik maupun penuntut umum, diantaranya berupa penggeledahan, penyitaan, maupun menetapkan seseorang menjadi tersangka. B. Penetapan seseorang sebagai tersangka, khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi, lebih khusus lagi yang prosesnya dijalankan oleh KPK, termohon akan menimbulkan akibat hukum berupa terampasnya hak maupun harkat martabat seseorang, inkasu pemohon. C. Bahwa dengan ditetapkannya seseorang menjadi tersangka, inkasu pemohon tanpa melalui prosedur hukum yang benar sebagaimana ditentukan dalam KUHAP, maka nama baik dan kebebasan seseorang, inkasu pemohon, telah dirampas. D. Tindakan lain yang dilakukan oleh termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka adalah cacat yuridis. Tindakan termohon tersebut masih diikuti tindakan lain berupa pencekalan adalah merupakan pembunuhan karakter yang berdampak tercemarnya nama baik pemohon, keluarga, institusi Polri sebagai lembaga negara yang sah menurut pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. E. Bahwa akibat tindakan hukum yang dilakukan oleh termohon secara sewenang-wenang kepada pemohon telah mengakibatkan kerugian baik moral maupun material. Kerugian moral sulit ditentukan besarnya untuk seseorang calon Kapolri yang telah mempunyai legitimasi melalui lembaga Kompolnas, Polri, lembaga kepresidenan, DPR RI, sedangkan kerugian material sebesar 1 juta rupiah. F. Tindakan lain yang dilakukan oleh termohon berupa pembeberan kepada media massa secara tendensius merupakan tindakan yang melanggar azas presumption of innocence, praduga tak bersalah, yang mengungkapkan kepada publik status pemohon sebagai tersangka yang sama sekali tuduhan tersebut tidak pernah dikonfirmasi kepada pemohon dan atau institusi pemohon, bahkan saksi-saksi yang terkait dengan perkara akuo belum ada yang diperiksa oleh termohon. G. Bahwa tindakan termohon yang cacat yuridis sebagaimana dimaksud huruf E di atas dibuktikan sebagai perkara akuo yang diawali dengan tindakan yuridis bahwa berupa dibuatnya laporan kejadian tindak pidana korupsi nomor LKTPK 04-KPK-01-2015 tanggal 12 Januari 2015 dan pada hari yang sama diterbitkan surat perintah penyidikan nomor Sprindik 03-01-01-2015 tanggal 12 Januari 2015. Kemudian esok harinya pada tanggal 13 Januari 2015 sekitar pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, termohon mengumumkan melalui media massa tentang status tersangka terhadap pemohon dengan menyatakan bahwa penyidik KPK telah mempunyai lebih dari 2 alat bukti. H. Bahwa dalam waktu 1 hari, yaitu pada tanggal 12 Januari 2015, termohon baru membuat laporan kejadian tindak pidana korupsi bersamaan dengan penerbitan surat perintah penyidikan, dan 1 hari kemudian, yaitu pada tanggal 13 Januari 2015, termohon telah menetapkan pemohon dengan status sebagai tersangka, sehingga ada beberapa prosedur yang seharusnya dilakukan sesuai dengan KUHAP
tetapi tidak dilakukan oleh termohon. Bahwa apabila dalam peraturan perundang-undangan atau hukum acara pidana tidak mengatur mengenai adanya lembaga koreksi yang dapat ditempuh oleh seseorang, maka hal itu tidak berarti kesalahan termohon tidak boleh dikoreksi, melainkan kesalahan tersebut harus dikoreksi melalui lembaga peradilan, dalam hal ini melalui lembaga pra-peradilan yang dibentuk untuk melindungi hak asasi seorang, dalam hal ini tersangka, dari kesalahan, kesewenangan yang dilakukan oleh penegak hukum, dalam hal ini penyidik KPK. Tentunya, hakim tidak dapat menolak hanya dengan alasan karena tidak ada dasar hukumnya atau karena tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, peranan hakim untuk menemukan hukum, memperoleh tempat yang seluas-luasnya. Hal ini secara tegas dan jelas telah diamanatkan dalam pasal 10 ayat 1 dan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi sebagai berikut. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Breaking News Metro TV, sidang pra-peradilan yang diajukan oleh Komjen Pol Budi Gunawan, dan sudah hadir bersama saya di studio pengamat hukum pidana dari Universitas Indonesia, Bung Aristo Pangaribuan. Selamat pagi, Bung Aristo. Selamat pagi. Terima kasih sudah hadir di Breaking News Metro TV. Kita lihat proses sejauh ini adalah pembacaan permohonan dari kuasa hukum Komjen Pol Budi Gunawan, begitu ya. Dan dalam proses sidang pra-peradilan hari ini, apa saja yang akan kita saksikan? Yang pertama tadi kita sudah lihat sama-sama, yaitu pembacaan permohonan pra-peradilan dari Komjen Pol Budi Gunawan. Nanti akan dilanjutkan dengan jawaban dari permohonan pra-peradilan tadi Budi Gunawan. Tapi ada satu yang menarik ya, tadi saya lihat dari penasihat hukum Pak Budi Gunawan, dia katakan bahwa pra-peradilan adalah kontrol penyalahgunaan wewenang, kemudian KUHAP dikatakan tidak mengatur lembaga koreksi. Ini yang menjadi perdebatan publik, karena di dalam pasal 77 KUHAP secara tekstual dikatakan pra-peradilan ini tidak bisa menguji upaya penetapan tersangka. Nah, tapi kemudian para penasihat hukumnya mencoba menafsirkan lain ya, melakukan akrobat hukum dengan melihat pasal 95 KUHAP, yaitu ganti kerugian dan rehabilitasi karena upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik, dan juga tindakan lain. Nah, di sini akan terjadi perdebatan penafsiran pasal mengenai tindakan lain. Tidak hanya di KUHAP, tapi juga kita lihat Undang-Undang tentang KPK di dalam pasal 63 juga diatur mengenai ganti rugi dan kompensasi dalam tiap tingkat penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Nah, apakah penetapan tersangka ini kemudian masuk ranah tersebut? Nah, secara tekstual di sini akan terjadi perdebatan hukum. Kita tahu pernah ada pengalaman di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas nama tersangka Bahtiar Abdul Fattah, ya, dia kasus PT Chevron Pacific ya? Kasus PT Chevron Pacific. Penasihat hukum mengajukan bahwa alat buktinya sebenarnya tidak cukup untuk menjadikan Bahtiar Abdul Fattah sebagai tersangka. Lalu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan bahwa memang penetapan tersangkanya tidak sah. Argumentasi hukumnya itu adalah berangkat dari karena penahanannya tidak sah. Syarat penahanan itu kan dia harus tersangka dulu. Ketika seorang menjadi tersangka, maka baru bisa dilakukan upaya paksa. Nah, kalau penetapan tersangkanya tidak sah, maka otomatis penahanannya tidak sah. Nah, itu kira-kira rasio hukum yang dipakai pada waktu itu di tahun 2013 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tapi kita tahu ternyata putusan tersebut kan tidak diikuti oleh kejaksaan terus, dan bahkan hakim yang memutus itu ditegur oleh KY, diberikan sanksi oleh KY karena dianggap melampaui wewenangnya. Nah, jadi kesimpulannya adalah bahwa dari kasus yang ada PT Chevron Pacific Indonesia tersebut tidak bisa dijadikan acuan sebenarnya jika penetapan tersangka ini juga hendak dimohonkan oleh pihak pemohon, begitu? Ya, betul. Memang tidak bisa dijadikan acuan karena secara praktis ternyata putusan itu tidak memiliki kekuatan eksekusi. Nah, tetapi sebenarnya ide dasarnya adalah harus ada, saya mengutip tadi pernyataan penasihat hukum, lembaga koreksi. Di KUHAP dia katakan tidak ada, bahwa memang lembaga koreksi untuk menguji seorang penetapan tersangka itu haruslah ada. Karena kita lihat di dalam RUU KUHAP kita itu dikenal namanya hakim pemeriksa pendahuluan.
Nah, di situ hakim pemeriksa pendahuluan itu diberikan wewenang untuk menguji apakah penetapan tersangka ini benar atau tidak untuk tujuan yang tidak sah atau tidak. Ini di RUU KUHP ya? Ya, ini di RUU KUHP. Masih artinya belum, ya? tapi semangatnya bahwa lembaga koreksi itu harus ada supaya dia menjadi kontrol wewenang dari penyidik, ya, dari aparatur penegak hukum, itu memang ide dasarnya harus ada. Oke, tapi kita merefer dari Undang-Undang KUHP yang ada berdasarkan pasal 77, rincian dari objek pra-peradilan itu penetapan tersangka tidak masuk di dalam situ, tapi berdasarkan pernyataan Bung Aristo tadi saya simpulkan bahwa ada upaya akrobat begitu ya dari pihak kuasa hukum untuk memajukan kasus ini untuk dipra-peradilankan. Dan kita tahan dulu Bung Aristo untuk berbincang lebih jauh, tapi kita akan saksikan kembali bagaimana situasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. That any person who right of the freedom as the herein recognized and violence shall have an effective remedy, notwithstanding that the affiliation has been committed by the person acting in an official capacity. B. To ensure that any person claiming such remedy should have his right thereto determined by the competent judicial, administrative, or legislative authority, or by any other competent authority provided by the legal system of the state, and to develop the possibility of the judicial remedy. Terjemahannya, setiap negara pihak pada konvenan ini berjanji A. Menjamin bahwa setiap orang yang hak-hak atau kebebasannya diakui dalam konvenen ini dilanggar akan memperoleh upaya pemulihan yang efektif walaupun pelanggaran tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak dalam kapasitas resmi. B. Menjamin bahwa setiap orang yang menuntut upaya pemulihan tersebut harus ditentukan hak-haknya itu oleh lembaga peradilan, administratif, atau legislatif yang berwenang atau oleh lembaga berwenang lainnya yang diatur oleh sistem negara tersebut, dan untuk mengembangkan segala kemungkinan upaya penyelesaian peradilan. Dengan demikian mengacu kepada ruh atau asas fundamental KUHP, pelindungan hak asasi manusia, yo ketentuan pasal 17 Undang-Undang HAM, yo pasal 2 angka 3 huruf A dan B ICCPR yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Konvenan Internasional, maka pengujian atas keabsahan penggunaan wewenang aparatur negara dalam melaksanakan KUHP melalui lembaga pra-peradilan telah secara sah mengalami perluasan sistematis, the systematic interpretation, termasuk meliputi penggunaan wewenang penyidik yang bersifat mengurangi atau membatasi hak seseorang, seperti diantaranya menetapkan seseorang sebagai tersangka secara tidak sah dan tidak berdasarkan hukum, sehingga tidak hanya terbatas pada pengujian wewenang yang ditentukan dalam pasal 77 KUHP, yaitu A. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, dan B. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. 2. Analisa permohonan pra-peradilan. A. Fakta-fakta. 1. Bahwa pemohon adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia, selanjutnya sebagai Polri, mengawali karirnya di institusi Polri sejak lulus dari Akademi Kepolisian pada tahun 1983 hingga sampai tahun 2015 ini. Pemohon telah menjadikan perwira tinggi Polri dengan pangkat Komisaris Jenderal serta menjabat sebagai Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian Republik Indonesia Kalemdikpol Polri. 2. Bahwa pemohon sebagai anggota Polri selalu siap diserahi tugas jabatan maupun tanggung jawab apapun sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selanjutnya disebut Undang-Undang Polri dan perundang-undang terkait lainnya. 3. Bahwa sebagaimana diberitakan secara luas di media massa, Presiden Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Presiden Republik Indonesia nomor R-01/Pres-01/2019
tertanggal 9 Januari 2015 perihal pemberhentian dan pengangkatan Kapolri, selanjutnya disebut sebagai Surat Presiden RI yang ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Pada pokoknya Surat Presiden RI tersebut berisi permintaan persetujuan kepada DPR RI untuk mengangkat pemohon sebagai pejabat Kepala Kepolisian Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Kapolri, menggantikan Bapak Jenderal Polisi Sutarman. Berkaitan dengan hal itu, pemohon sama sekali tidak mencampurinya, mengingat hal tersebut adalah wewenang mutlak Presiden Republik Indonesia berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 4. Bahwa pemohon pada tanggal 14 Januari 2015 telah memenuhi undangan garing panggilan dari DPRI untuk menjalani fit and proper test in casu uji kelayakan dan kepatutan sebelum DPRI mengambil keputusan untuk memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Surat Presiden RI AKO. 5. Bahwa namun demikian sebagaimana diberitakan secara luas di media massa pada tanggal 13 Januari 2015, termohon mengumumkan pada khalayak ramai dalam press conference jumpa pers pemberian keterangan di depan media massa bahwa termohon telah menetapkan pemohon sebagai tersangka tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pasal 12 huruf A atau B, pasal 5 ayat 2, pasal 11 atau 12B Undang-Undang Tipikor, di mana dikatakan oleh termohon bahwa hal itu sehubungan dengan dugaan terjadi transaksi mencurigakan atau tidak garing tidak wajar dan garing atau dugaan penerimaan hadiah atau janji. Dalam hal ini termohon tidak pernah memberikan pemberitahuan atau surat apapun kepada pemohon yang berhubungan dengan keterangan mengenai persangkalan pasal-pasal dan peristiwa pidana yang mengakibatkan pemohon ditetapkan sebagai tersangka. Izin. 6. Bahwa juga dalam keterangannya di media massa dikatakan oleh termohon bahwa penyelidikan perkara tersebut telah dilakukan sejak bulan Juli tahun 2014. Namun pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 diyakini oleh termohon bahwa ada tindak pidana dimaksud yang dilakukan oleh pemohon pada periode tahun 2004 sampai dengan 2006 saat pemohon menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir SDM Mabes Polri. Namun di sisi lain juga dikatakan oleh termohon bahwa telah pernah dilakukan ekspos perkara dimaksud pada tahun 2013. 7. Bahwa pemohon sama sekali tidak tahu menahu peristiwa yang disangkakan kepada pemohon oleh termohon terkait peristiwa tertentu yang mana, seperti apa kejadiannya, di mana dan kapan, jika terkait dengan rekening pemohon, rekening yang mana, tanggal berapa, pada transaksi spesifik, yang mana dalam rekening pemohon dan jumlahnya berapa, siapa yang memberi hadiah atau menyuap pemohon. Hal ini terjadi karena memang sejatinya pemohon sama sekali tidak pernah diminta keterangan oleh termohon sejak kurun waktu 2004 sampai dengan 2006, 2010, 2013, dan 2014. Bahwa pemohon tidak pernah sama sekali diundang maupun dipanggil oleh termohon untuk dimintai keterangannya terkait proses penanganan perkara yang berhubungan dengan dugaan, garing tuduhan, garing sangkaan bahwa pemohon diduga telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Junto, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, baik dalam tingkat penyelidikan maupun penyidikan oleh termohon. Sekali lagi, sama sekali tidak pernah. 9. Bahwa lebih lanjut, penetapan pemohon sebagai tersangka oleh termohon tersebut ditindaklanjuti dengan upaya pencegahan terhadap diri pemohon oleh termohon. Tidak berhenti di situ, termohon juga melakukan upaya pencegahan terhadap anak dari pemohon. Pemohon tidak pernah mengetahui secara jelas dan pasti perihal peristiwa yang dituduhkan kepadanya itu sebenarnya seperti apa, kapan dan bagaimana.
bukankah pemohon sama sekali tidak pernah dipanggil, apalagi dimintai keterangan oleh termohon terkait perkara yang sedang dilakukan penyelidikan garis miring penyidikannya oleh termohon, untuk selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk menetapkan pemohon sebagai tersangka. 10. Bahwa pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka tanpa terlebih dahulu dilakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka 2 KUHP yang berbunyi, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dengan demikian, makna dari penyidikan harus terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi. Dari bukti-bukti tersebut, kemudian baru ditetapkan tersangkanya. Akan tetapi pada kenyataannya terhadap pemohon telah ditetapkan terlebih dahulu sebagai tersangka, baru kemudian termohon mencari bukti-bukti dengan memanggil para saksi dan ya, pemirsa, sidang pra-peradilan masih berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sambil menunggu jalannya proses persidangan, saya ingin berbincang lagi bersama dengan Bung Aristo. Bung Aristo, kalau Anda tadi menjelaskan bahwa dasarnya berdasarkan KUHP pasal 77 itu tidak masuk dalam objek pra-peradilan, tapi kemudian juga kuasa hukum menggunakan pasal 95. Jadi nanti pada akhirnya adalah apa yang kemudian akan diputuskan ini berdasarkan murni penafsiran dari hakim. Ya, tadi kita dengar bersama-sama penasihat hukum dalam permohonannya mengatakan bahwa kalau itu tidak diatur, tapi kita kan mencari kebenaran material, maka hakim tidak boleh menolak karena alasan tidak ada dasar hukumnya. Ya, walaupun memang pasal 77 jelas tidak ada penetapan tersangka, tapi mereka melakukan tadi pasal 95 tindakan lain. Jadi apakah tindakan lain ini termasuk penetapan tersangka? Memang tidak ada penjelasannya. Tadi kita sudah bicara soal itu. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah hakim nanti akan memutuskan secara tekstual apa yang tertera di dalam KUHP ataupun dia berani menafsirkan lain? Saya kira prediksi saya hakim ini harusnya dia menafsirkan secara tekstual dalam hal ini. Kenapa? Karena yang pertama memang ruang untuk melakukan akrobat hukum itu sudah sangat kecil, karena kita lihat sebelumnya sudah pernah ada pelajaran hakimnya disanksi oleh KY. Nah, ini menjadi ancaman psikologis untuk hakim yang menentukan kasus ini. Oke. Ya. Kalau berkaca dari kasus Chevron pada saat itu, hakimnya kemudian diberikan sanksi karena itu di luar kewenangan, sehingga itu menutup celah bagi hakim yang sekarang ini untuk kemudian mengambil keputusan yang berdasarkan akrobat argumentasi dari kuasa hukum tadi. Iya, betul. Tapi sebenarnya ide besarnya ini, saya sih berpendapat bahwa penetapan tersangka ini sebenarnya harus bisa diuji, karena itu adalah hak setiap warga negara. Tetapi fakta menunjukkan dalam literatur hukum kita peluang untuk menguji penetapan tersangka itu memang hampir tidak ada. Oleh karena itu kita lihat di RUU KUHP yang baru ya, yang walaupun sudah di draft tahun 2004 dan sampai sekarang belum ada realisasinya, itu sudah diakomodir tadi melalui hakim pemeriksa pendahuluan untuk mengetes apakah penetapan tersangka itu sudah betul atau tidak, apakah untuk tujuan politis atau tidak seperti yang diperdebatkan seperti sekarang ini. Jadi jangan nanti penyidik menetapkan tersangka lalu kemudian seperti sekarang publik bertanya-tanya kan, mungkin antara penetapan tersangka BW dan penetapan tersangka BG, kok BG ditetapkan tersangka sehari sebelum fit and proper test. Orang tentunya orang yang lay person pasti akan bertanya-tanya apakah ini ada tujuan lain atau tidak. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya harus bisa dijawab oleh tadi lembaga koreksi. Jadi pra-peradilan ini atau hakim pemeriksa pendahuluan ini menjadi supervisor dalam upaya-upaya yang dilakukan oleh penegak hukum. Ini bicara koreksi soal celah hukum, tapi ini masih kita bicara solusi jangka panjang begitu ya, yang ada di RUU KUHP yang belum disahkan sampai sekarang ini masih menuai sejumlah perdebatan. Tapi kalau kita lihat, saya sempat berbincang tadi pagi di program Bincang Pagi bersama dengan kuasa hukum dari Budi Gunawan yang menyebutkan bahwa banyak kasus pra-peradilan ketika itu objek pra-peradilan tidak diatur dalam KUHP, tapi kemudian juga bisa disidangkan dan ada ratusan kasus. Anda melihat ini betul atau tidak? Jadi berkaca pada
adanya kasus-kasus sebelumnya acuan jurisprudensi. Anda melihatnya bagaimana? Ya, jadi yang mau saya katakan adalah pertama, acuan jurisprudensi ini tidak mengikat dalam sistem hukum kita, karena sistem hukum kita sistem hukum positif yang tertuang di dalam undang-undang. Yang kedua, masalah menetapkan tersangka ini masalah hal besar. Ketika pra-peradilan ini mempunyai power untuk menguji apakah penetapan tersangka sah atau tidak, maka konsekuensinya sangatlah besar. Ya. Artinya konsekuensinya pra-peradilan betul-betul menjadi lembaga koreksi. Artinya pemeriksaan yang dilakukan Polri atau yang pemeriksaan yang dilakukan KPK ini menjadi sia-sia karena sudah dikoreksi oleh lembaga lain, ya, misalnya dalam hal ini pra-peradilan. Nah, akan tetapi untuk penetapan tersangka saya tidak yakin bahwa ini dapat dilakukan, karena berkaca aja tadi kita bahas kasus Chevron, ternyata kejaksaannya terus maju dan ternyata sekarang dalam kasus Chevron Bahtiar Abdul Fattah itu sudah dipidana dan hakimnya itu disanksi oleh KY. Oke, kalau belajar dari kasus sebelumnya begitu ya. Tapi kalau kita lihat bahwa ini ruang yang ada juga sempit untuk berakrobat seperti itu, tapi kita juga perlu mengantisipasi adanya berbagai ini rumor yang berkembang juga. Walaupun kita tidak ingin mengiyakan, tetapi bagaimana juga untuk mengantisipasi jika nantinya ada tekanan tertentu terhadap hakim, itu dimungkinkan atau tidak dalam proses pengambilan keputusan ini? Ya, secara hukum ya tidak dimungkinkan, karena hakim itu adalah kekuasaan kehakiman itu kan merdeka dan mandiri. Dia independen dalam memutuskan kasus. Jadi kalau ada intervensi atau tekanan, ya sudah dipastikan bahwa ternyata hukum di Indonesia ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kita harapkan itu tidak terjadi lah. Oke, kita pantau terus juga bagaimana prosesnya, dan kami akan mengajak Anda pemirsa untuk kembali ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk melihat proses sidang pra-peradilan. Dalam ketentuan pasal 21 Undang-Undang KPK yang telah disebutkan dalam uraian di atas, oleh karenanya ketentuan itu menjadi aturan dasar yang berlaku mengikat bagi termohon dalam setiap pengambilan keputusan. Dilanjutkan. 6. Berkaitan dengan ketentuan pasal 21 ayat 5 tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 49 garis miring PU garis miring 11 2013 tanggal 14 November 2013 pada intinya menolak permohonan judicial review yang meminta dibatalkannya ketentuan pasal 21 ayat 5 Undang-Undang KPK karena dianggap bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Disebutkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan adanya ketentuan bekerja secara kolektif sebagai berikut. Kewenangan yang besar tersebut harus diimbangi dengan kehati-hatian sehingga tidak disalahgunakan. Dari pertimbangan itulah menurut Mahkamah Konstitusi cukup beralasan bahwa Undang-Undang KPK yang menentukan pimpinan KPK mengambil keputusan secara kolektif kolegial via pasal 21 ayat 5 Undang-Undang KPK. Karena hal itu antara lain untuk menghindari kekeliruan atas kesalahan dalam mengambil tindakan yang luar biasa. Hal tersebut dimasukkan agar KPK bertindak ekstra hati-hati dalam mengambil keputusan, bukan keputusan hukum dalam pemberantasan korupsi. Karena jika tidak demikian atau hanya diberikan kewenangan kepada seseorang ketua atau dengan keputusan mayoritas anggota pimpinan, akan dikhawatirkan adanya kesalahan dan kekeliruan atau penyalahgunaan KPK oleh kekuatan politik lain dari luar KPK. Bahwa oleh karena kasus-kasus tertentu yang ditangani oleh KPK, menurut Mahkamah, yang dalam pengambilan keputusannya harus disetujui oleh seluruh pimpinan KPK via Daftar 21 ayat 5 Undang-Undang KPK, merupakan kebijakan dari pembentuk undang-undang yang bersifat terbuka, open legal policy. Mahkamah menilai bahwa kewenangan yang kolektif kolegial tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, melainkan justru kepemimpinan kolektif kolegial adalah demi kapasitas hukum serta menghindari kekeliruan dan kesalahan dalam melaksanakan kewenangannya. 7. Bahwa penetapan seseorang menjadi tersangka oleh termohon
adalah salah satu bentuk nyata dari pengambilan keputusan oleh termohon, sehingga penetapan menjadi tersangka dimaksud terikat pada aturan dasar sebagaimana dimaksud di atas. Pada faktanya pengambilan keputusan untuk menetapkan permohonan menjadi tersangka dilakukan sekitar tanggal 12 Januari 2015 sebagaimana diuraikan bagian fakta-fakta di atas. Pada tanggal tersebut jumlah pimpinan termohon bukan 5 orang, melainkan hanya 4 orang. Berdasarkan hal tersebut, maka pengambilan keputusan atau penetapan termohon menjadi tersangka oleh termohon dilakukan tidak sesuai dengan aturan dasarnya, inkasu melanggar aturan dasarnya atau tidak berdasarkan hukum. Oleh karenanya penetapan dimaksud adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. 8. Pelanggaran terhadap aturan dasar pengambilan keputusan akuo adalah sekaligus sebagai bentuk pelanggaran terhadap azas yang fundamental dalam pelaksanaan tugas dan wewenang termohon, tepatnya azas kepastian hukum via pasal 5 huruf A Undang-Undang KPK. Oleh karenanya semakin jelas bahwa menurut hukum penetapan dimaksud sesungguhnya adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. B3. Penggunaan wewenang termohon menetapkan status tersangka terhadap diri pemohon